Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih telah berkunjung kembali ke channel kita, channel Indonesia Sehati. Channel ini dibuat bukan karena saya sudah pintar, tapi kita ingin berbagi informasi supaya kita bisa mendapatkan manfaatnya ya. Nah, di dalam video sebelumnya kan kita membahas tentang 3 jalur utama proses penularan COVID. Nah, kemudian selanjutnya adalah apa yang harus kita lakukan supaya kita terhindar dari penularan itu atau seminimal mungkinlah resiko tertularnya gitu ya. Jadi kita akan lanjutkan dengan slide berikutnya, dan itu berhubungan dengan bagaimana mencegah penularan. Ya, yang pertama adalah mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir selama 20 detik. Kita udah tahu ya sekarang ya, hikmahnya wabah ini, kita jadi tahu bahwa mencuci tangan yang baik itu harus seperti apa, dan ada 20 detik katanya hitungannya. Kenapa? Ini eh, tidak salah-salah nih teman-teman semua. Jadi 20 detik itu berdasarkan studi juga gitu ya. Jadi nanti kita bahas di lain kesempatan lah supaya kita tetap ringkas gitu. Tapi intinya adalah ketika kita mencuci tangan yang efektif itu ternyata dibutuhkan waktu optimal dalam proses mencuci tangan tadi itu selama 20 detik gitu. Biasanya kita mencuci tangan apa? Contoh misalnya saya gitu. Di masa lalu kita juga tahu cara mencuci tangan itu sudah di kantor-kantor kan sudah ditempel di toilet, di wastafel gitu ya, cara cuci tangan yang bagus seperti apa gitu. Tapi kita nggak nurut tuh. Kenapa? Karena waktu itu kita pikir ya resikonya kan ya apa sih paling nggak bersih gitu kan. Cukuplah mencuci tangan gitu. Nah, dalam kondisi wabah ini dianjurkan untuk apa? Untuk mencuci tangan itu dengan prosedur yang lebih baik gitu. Diusahakanlah dipelajari lebih baik gitu. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut terlebih dahulu. Tapi yang paling penting sekarang adalah kebiasaan mencuci tangan dulu. Kebiasaan mencuci tangan. Jika biasanya kita malas mencuci tangan, sekarang kita dianjurkan untuk mencuci tangan. Khususnya ketika kita sudah mendatangi lokasi-lokasi yang punya peluang besar adanya droplet tadi gitu, atau sudah bersalaman dengan seseorang gitu ya. Nah, kita nanti yang menentukan lah gitu. Kalau saya sih keluar dari rumah ke halaman gitu, kemudian colek-colek ke daun-daun gitu, saya nggak cuci tangan misalnya. Atau misalnya Anda demikian mungkin nggak beresiko. Tapi ketika kita keluar dari rumah lebih jauh, lalu kita berjalan-jalan, apalagi sampai menyentuh sesuatu yang kita tidak meyakini bahwa di situ steril, gitu, bukan steril sih, bersih atau tidak terkontaminasi gitu, maka mencuci tangan menjadi sebuah kebutuhan gitu. Pokoknya intinya dilihat, ketika kita kemungkinan besar bersentuhan dengan objek-objek yang kemungkinan sudah disentuh orang lain, atau kemungkinan menempel di situ, apa tadi, dropletnya, maka mencuci tangan sudah menjadi sebuah keharusan gitu ya. Nah, yang pertama. Yang kedua adalah menutup hidung dan masker. Masih ingat ya, awal-awal dulu kita sampai ada perdebatan gitu, ngapain sih beli masker, ngapain pakai masker, itu sia-sia aja gitu. Dan memang kita sempat bingung tuh masyarakat awam ya, kita masyarakat awam ini bingung, kenapa? Karena para pejabat juga bilangnya begitu gitu ya kan di awal-awal, untuk apa beli masker, bahkan ketika harga masker naik kan ada juga yang bilang katanya ya eh, salah sendiri, ngapain beli gitu kan. Nah, sekarang kita tahu bahwa mengenakan masker itu menjadi salah satu sarana untuk mencegah terjadi penularan. Kenapa demikian? Masker itu gini, ada pertanyaan, apakah masker harus digunakan oleh orang yang sehat juga atau orang yang sakit saja? Begini, jika ada orang yang sehat dan orang sakit berdua di satu lokasi, maka maskernya apabila hanya ada satu masker, maka yang harus pakai siapa? Yang harus pakai masker adalah yang sehat atau yang sakit? Yang sakit dong. Supaya apa? Supaya ketika dia berbicara, ketika mengeluarkan droplet, ketika bersin, ketika batuk, itu dropletnya tidak sampai mencemari lingkungan gitu. Ya. Nah, tetapi ketika Anda berada pada situasi di mana Anda tahu nih ada 3 orang misalnya, yang 2 orang itu sakit, Anda sehat, Anda cuma punya satu masker, siapa yang harus pakai masker? Anda yang harus pakai masker, gitu. Nah, lalu Anda harus pakai selalu masker atau tidak? Nggak selalu sih, tapi ketika berada pada situasi atau lingkungan yang ada orang lain di mana Anda tidak yakin betul bahwa mereka itu sehat atau terinfeksi, gitu ya, maka menggunakan masker itu menjadi sesuatu yang masuk akal, gitu ya.
Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga itu membersihkan tangan dengan cairan hand sanitizer, ya kan? Hand sanitizer sempat hilang dari pasaran gitu ya kan, karena gara-garanya apa? Orang nih pada beli apa berlomba-lomba beli itu. Tapi kemudian ada banyak orang yang memproduksi hand sanitizer kan gitu. Saya agak ngeri juga tuh melihat betapa boomingnya hand sanitizer waktu itu. Karena apa? Hand sanitizer yang selama ini kita kenal di pasaran gitu tiba-tiba habis dari pasar gitu, dari toko-toko habis semua, kemudian ada pebisnis-pebisnis yang kemudian melihat itu sebagai peluang. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita mempunyai begitu banyak alternatif produk hand sanitizer. Pertanyaannya adalah apakah hand sanitizer itu memenuhi syarat untuk perlindungan kita terhadap bakteri atau mikroba gitu ya. Nah, basis alkohol itu ternyata berdasarkan eh, ya petunjuk WHO. Jadi kalau alkohol yang menjadi dasar pembuatan hand sanitizer itu harus minimal punya kadar 70% alkohol. Nah, yang lucu gini, di toko kan banyak, di toko kimia, alkohol sempat hilang, ya kan gitu. Alkohol itu ada dua jenis yang dijual biasanya. Yang pertama adalah alkohol berkadar 70%, seperti yang kita kenal. Kemudian yang kedua adalah alkohol mendekati murni gitu ya, 96% kadarnya gitu. Nah, banyak orang yang membuat alkohol untuk hand sanitizer itu basisnya adalah alkohol berkadar 70%, lalu mereka encerkan apakah dengan air atau ditambahkan dengan lidah buaya dan sebagainya. Walhasil apa yang terjadi? Kadar alkoholnya lebih rendah dari 70% kan, dan pada saat itu efek antimikrobanya udah hilang sebenarnya. Jadi itu yang membuat kita mesti hati-hati ketika kita membeli hand sanitizer yang tidak standar. Ya. Nah, sedangkan kalau misalnya Anda bisa mendapatkan alkohol 96% di toko kimia misalnya, kemudian Anda cairkan dengan volume yang sedemikian rupa sehingga hasil akhirnya minimal 70%, Anda bisa pakai gitu. Itu hand sanitizer. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat, hindari berada dalam kerumunan. Kemarin kita sempat mendengar berita ya tentang penutupan gerai apa tuh ya gerai burger ya yang di Jakarta itu. Di situ banyak orang yang punya kenangan masa lalu, jadi begitu ditutup tuh katanya orang-orang uh, pada bergerombol di sana. Nah, itu adalah salah satu hal yang sangat beresiko terjadinya penularan. Kenapa demikian? Karena Anda berinteraksi dengan sedemikian banyak orang dalam jarak yang sangat dekat, dan banyak di antara mereka yang tidak pakai masker kan, dan Anda tidak tahu, kita tidak tahu siapa yang terinfeksi dan siapa yang tidak, kan gitu. Contoh yang lain, kemarin menjelang Lebaran, kita mendengar di berita, mal-mal itu jadi padat banget, ramai banget dengan orang-orang yang mau belanja gitu ya kan. Kemudian sebelum Lebaran juga udah kejadian sih, ada berita kan mall besar itu dibuka dan mobil itu penuh di parkiran gitu. Jadi orang-orang pada datang ke mall. Mungkin karena kita udah terlalu lama di lockdown barangkali ya, WFH-nya membosankan. Nah, teman-teman semua, bagus sekali kita menghindari kerumunan seperti itu. Bagaimana seandainya kita memiliki keharusan untuk apa? Untuk ketemu dengan banyak orang. Contoh misalnya butuh sekali ke pasar. Misalnya saya ke pasar masih seminggu sekali. Nah, kita mesti lihat kios-kios mana yang ramai orang atau lorong-lorong mana yang ramai orang, sebisa mungkin itu dihindari. Antri, jaga jarak itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena kerumunan itu adalah aspek yang potensial dalam proses penularan. Oke. Nah, yang kelima, berkumpul di tempat-tempat umum ada kaitannya dengan kerumunan tadi, tapi ini berkaitan juga dengan secara sengaja kita mengorganisir gitu ya sebuah kegiatan. Itu kan biasanya kafe-kafe ini, kafe di tempat saya tinggal tuh ada kafe-kafe yang mahasiswa itu ratusan di situ gitu, banyak banget. Nah, yang kayak gitu-gitu sebaiknya dihindari ya. Pokoknya intinya berinteraksi dengan orang banyak mesti lebih berhati-hati atau dibatasi. Hanya dilakukan jika memang perlu dan tetap jaga jarak gitu ya. Kemudian yang keenam, ini cara pencegahannya adalah ketika kita misalnya membeli sayur atau buah atau makanan gitu ya kan. Nah, boleh membeli makanan dari luar, boleh. Contoh misalnya juga beli online atau misalnya ada teman yang jualan, beli aja lah kalau Anda masih punya uangnya kan, lumayan ekonomi masih berputar gitu di situ. Tapi sebelum dikonsumsi, sebaiknya dimasak atau dipanaskan secara menyeluruh. Contoh,
Saya sama anak-anak saya itu beli bakso gitu ya. Bakso kan bisa dihangatkan dengan mudah. Lalu di rumah direbus lagi, dihangatkan lagi, kemudian dimakan. Insya Allah itu eh, masih aman gitu. Kemudian buah-buahan juga sama dimasak. Nah, kalau saya mempunyai cara yang lain, buah contoh misalnya seperti anggur atau apel itu gimana kalau dimasakkan nggak oke gitu ya, rasanya pasti akan berubah. Nah, ada cara lain, ada, tapi nanti kita bahas di aspek berikutnya. Nah, saya akan fokus kepada ilmu yang kita dapat dari buku terbitan BPOM ini gitu ya. Yang ketujuh adalah menghindari bersentuhan secara langsung dengan binatang. Nah, kalau di sini kan gambarnya tuh apa? Kelelawar ya. Nah, kelelawar di sini. Mungkin dengan binatang liar barangkali lebih baiknya kan. Nah, kalau dengan hewan-hewan yang eh, peliharaan atau pet kita, misalnya kucing yang tinggal di rumah, tidak keluar rumah, kemudian selalu berada di dalam lingkungan rumah kita yang kita tahu bahwa itu bebas dari kemungkinan terjadinya eh, apa namanya paparan virus, maka saya rasa sih oke aja kali ya gitu. Tapi bagi teman-teman yang tidak memang tidak punya pets gitu, tidak punya hewan peliharaan, sebaiknya memang tidak untuk sementara tidak bersentuhan langsung dengan hewan peliharaan. Cuman kalau yang pecinta hewan, punya hewan banyak, perhatikan aja hewannya itu beresiko terinfeksi juga nggak, berkeliaran atau tidak gitu. Sama dengan manusia, anggota eh, family kita yang keluar rumah beresiko kan, tapi yang tinggal terus di rumah tidak beresiko. Makanya kucing atau hewan peliharaan yang tinggal terus di rumah tidak jadi masalah. Ya, jadi konteksnya ini saya rasa yang berkaitan dengan hewan-hewan liar ya. Nah, yang kedelapan itu adalah menghindari memegang dan berbagi barang kalau berdasarkan buku itu. Nah, kalau memegang itu contoh misalnya tadi kita sudah berbicara tentang handle pintu ya, di supermarket kah, di kantor kah, atau di tempat-tempat di mana kita bertamu gitu. Nah, sekarang berbagi barang, menarik sih berbagi barang. Saya nggak tahu ya, kita biasa berbagi barang apa gitu ya. Nah, tapi memang ini layak diperhatikan. Barangkali ada orang-orang yang suka meminjam barang, gitu, meminjam barang ya, dari seseorang ke seorang yang lainnya. Jadi di situ ada kemungkinan transfer virus tuh. Kemudian aplikasinya lagi adalah ketika Anda memesan produk online. Oke, ketika Anda belanja online, barang atau produk paket yang dikirimkan oleh si shopper, si seller tadi, itu kan dibawa oleh siapa? Oleh kurir ya. Selama diproses di tempat penjualan, kemudian selama perjalanan dari tempat penjualan hingga tiba di rumah kita nggak tahu tuh, nggak bisa kita kontrol prosesnya kayak apa dan kemungkinannya seperti apa. Maka ini perlu diwaspadai juga. Nah, gimana dong caranya? Kalau saya pribadi sama anak-anak ya, kalau kita menerima paket lah ya, kalau kita menerima paket dari kurir, kemudian kita terima aja nggak masalah. Kalau misalnya Anda mau terima, mau tak apa bisa bisa langsung berterus terang gitu, Bang minta tolong disimpan di meja yang sudah saya sediakan. Mungkin bisa gitu, tapi kadang-kadang kan kita sungkan juga. Kita terima nggak ada masalah, asal kita dalam kondisi baik, sehat, menurut saya sih nggak ada masalah. Setelah itu langsung segera cuci tangan. Oke, nah lalu bagaimana dengan paketnya? Saya di rumah menyediakan desinfektan. Jadi paket itu sebelum dibuka disemprot dulu dengan desinfektan. Desinfektannya harus beli, ya sebetulnya mudah, dibikin aja. Nanti kita bicara lagi dengan bagaimana cara membuat desinfektan gitu ya. Desinfektannya disemprotkan, setelah itu dibiarkan beberapa waktu, kemudian barulah dibuka. Insya Allah itu aman gitu ya. Nah, selanjutnya menghindari bersentuhan dengan orang lain. Penjelasan di buku ini yang ke-9, menghindari bersentuhan dengan orang lain. Ini berkaitan dengan tadi yang jalur penularan utama yang ketiga ya. Itu yang kedua, maaf, yang kedua, di mana seseorang bersalaman atau bercakap cipika-cipiki dan sebagainya. Jadi untuk sementara sudahlah dengan orang luar, yang bukan dengan orang luar, maksudnya dengan orang yang tidak tinggal satu rumah kita, tidak perlu bersalaman. Tapi kalau orang satu rumah ya bebas ya kan gitu. Oke, berikutnya yang disarankan oleh e-book itu adalah menghindari melakukan perjalanan. Nah, khususnya bagi teman-teman atau kita yang tidak penting-penting banget gitu ya. Perjalanan itu khususnya dengan sarana transportasi umum gitu. Apabila tidak penting sekali untuk melakukan perjalanan itu, mendingan kita stay dulu, kita tahan dulu, tunda dulu. Tetapi ketika perjalanan itu memang ada justifikasinya gitu, penting banget itu urgent atau misalnya ada perjalanan dinas, maka
kita mesti lakukan dengan beberapa aspek yang mesti kita pertimbangkan atau perhatikan betul-betul gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir yang ke-11, kalau timbul gejala sakit, oke, kalau timbul gejala sakit, nah maka sebaiknya kita segera berkonsultasi kepada dokter, demikian ya, atau petugas kesehatan. Jadi kalau timbul gejala sakit itu berkonsultasi dengan dokter supaya apa? Supaya segera diambil tindakan yang tepat gitu. Nah, mengenai apa saja gejala yang perlu, apakah semua gejala sakit itu kita harus segera lapor ke dokter atau ke petugas kesehatan? Saya rasa tidak ya. Nanti kita akan membahas di video selanjutnya tentang gejala-gejala apa saja yang kita mesti waspadai dan harusnya segera laporkah atau misalnya harus kita memperhatikan aspek-aspek tertentu itu di rumah saja cukup misalnya, kira-kira demikian. Nah, inti dari bagaimana proses pencegahan penularan itu adalah berkaitan dengan supaya bisa memblok ketiga jalur utama penularan. Tadi apa? Yang pertama adalah apa? Droplets. Droplets yang keluar dari bersin, dari orang yang berbicara atau dari orang yang batuk. Yang kedua itu adalah dari kontak fisik. Oke, kalau saya di buku itu kontak erat. Saya mungkin lebih ringannya kontak fisik aja ya, bersentuhan secara fisik gitu, kemudian menyentuh benda-benda yang terkontaminasi. Nah, dengan tahu 3 jalur penularan itu, kemudian menerapkan ke-11 prinsip pencegahan penularan, mudah-mudahan kita bisa meminimalkan resiko terjadinya penularan. Kan ya? Oke, saya rasa itu dulu pembahasan kita dalam video kali ini. Insya Allah di dalam video-video berikutnya kita akan membahas tentang topik-topik yang tidak kalah menariknya. Jadi jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.